Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam kepada Ibu Siti Nurdiani selaku dosen sistem pendukung keputusan. Dan juga selamat malam kepada teman-teman semua. Semoga malam ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Malam ini kami dari kelompok 2 yaitu dari kelas 11 7B06 akan mempresentasikan tugas UAS semester 7. Semoga tugas ini mendapatkan nilai yang bagus dan juga bermanfaat untuk kita semua. Presentasi kali ini kami berjudul Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Siswa Baru Menggunakan Metode SAW. Presentasi ini disusun oleh Ridwan Alamsyah, Muhammad Reza Prasetya, Aldino Nanda Pradana, Andre Walanida, Munif Fahrudin, Harendik J. Lestiawan, Rintan Komalasari, dan Reski Saputra. Next. Latar belakang. Perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat dan pesat menjadi suatu tantangan berat bagi sebuah perusahaan atau lembaga pendidikan, baik itu negeri maupun swasta. Setiap sektor pendidikan diharapkan dapat memanfaatkan teknologi informasi sebagai penunjang kegiatan operasional dalam menghasilkan suatu informasi. Setelah adanya sistem informasi, harus diperhatikan lagi dari segi pemanfaatan dan pengamanan yang tepat, agar hasil yang didapat sesuai dengan tujuan yaitu untuk memenuhi kebutuhan pengguna teknologi itu sendiri. Sehubungan dengan perkembangan teknologi informasi, maka berpengaruh juga pada dunia pendidikan. Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK IPMS Jakarta adalah salah satu yayasan lembaga pendidikan swasta yang ingin berkembang dengan teknologi informasi yang sedang maju pada saat ini. Contohnya salah satunya itu pada SMK Pusaka 1 Jakarta. Jumlah kelas secara keseluruhan mencapai 6 kelas dengan jumlah tenaga pengajar 48 orang. Dan juga total keseluruhan dari siswa-siswinya berjumlah 560 siswa. Di SMK Pusaka 1 Jakarta, pendaftaran masih menggunakan manual atau dengan menggunakan formulir. Dan itu hanya bisa didapatkan dengan cara datang ke sekolah. Setelah pendaftar membeli formulir, kemudian pendaftar langsung mengisi formulir tersebut dan juga dikembalikan ke sekolah beserta dengan berkas-berkas yang diperlukan. Kemudian data yang ada di formulir direkap kembali ke Microsoft Excel sebagai rekapan database. Hal ini sangat riskan atau beresiko apabila data yang ditulis kurang jelas atau tidak valid, serta dirasa kurang ringkas, karena terdapat 2 kali pekerjaan dalam sistem tersebut. Kemudian apabila dalam pendaftaran yang berlangsung selama 3 hari dirasa tengah-tengah masa pendaftaran kuota sudah penuh, maka ditutuplah pendaftaran tersebut. Tujuan dari pembuatan aplikasi ini adalah untuk memudahkan pendaftaran di SMK Pusaka 1 dan juga untuk proses penyeleksian siswa baru. Ya, next. Untuk ruang lingkup akan langsung dibacakan oleh teman kami. Silakan. Terima kasih Bu Pola. Baik, saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup yang ada pada sistem pendukung. Pengertian sistem pendukung keputusan menurut MacLeod Jr. 1998. Sistem pendukung keputusan merupakan sebuah sistem yang menyediakan kemampuan untuk penyelesaian masalah dan komunikasi untuk permasalahan yang bersifat semi terstruktur. Decision Support System adalah sekumpulan prosedur berbasis model untuk data pemrosesan dan penilaian guna membantu para manajer mengambil keputusan. Little 1970. Simple Additive Weighting atau SAW merupakan metode penyimbangan terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penyimbangan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua kriteria.
Kusuma Dewi 2006. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi metrik keputusan X ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Metode SAW mengenal adanya dua atribut, yaitu kriteria keuntungan, benefit, dan kriteria biaya, cost. Perbedaan mendasar dari kedua kriteria ini adalah dalam pemilihan kriteria ketika mengambil keputusan. Adapun langkah penyelesaiannya dalam menggunakannya adalah sebagai berikut. Next. 1. Menentukan alternatif yaitu A, I. 2. Menentukan kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan yaitu C, J. 3. Memberikan nilai rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria. 4. Menentukan bobot preferensi atau tingkat kepentingan W setiap kriteria. W sama dengan W1, W2, W3 sampai dengan WJ. 5. Membuat tabel rating kecocokan dari setiap alternatif pada setiap kriteria. 6. Membuat metrik keputusan X yang dibentuk dari tabel rating kecocokan dari setiap alternatif pada setiap kriteria. Nilai X setiap alternatif AI pada setiap kriteria CJ yang sudah ditentukan, di mana I sama dengan 1, 2, sampai dengan M. Dan J sama dengan 1, 2, sampai dengan M. 7. Melakukan normalisasi metrik keputusan X dengan cara menghitung nilai rating kinerja ternormalisasi atau RG dari X, IJ, alternatif AJ pada kriteria CJ. Berikut tampilan dari normalisasi. Jika J adalah kriteria keuntungan atau benefit, jika J adalah kriteria biaya atau cost, keterangannya dikatakan kriteria keuntungan apabila nilai X memberikan keuntungan bagi pengambil keputusan. Sebaiknya kriteria biaya apabila X menimbulkan biaya bagi pengambil keputusan. Apabila berupa kriteria keuntungan, maka nilai X IJ dibagi dengan nilai max I dari setiap kolom. Sedangkan untuk kriteria biaya, nilai min XIJ dari setiap kolom dibagi dengan nilai XIJ. Next. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Randy. Ya, terima kasih Mas Munif. Selanjutnya saya akan menjelaskan untuk slide berikutnya. Nomor 8, hasil dari nilai rating kinerja ternormalisasi atau RIJ membentuk metrik ternormalisasi R. R sama dengan R11, R12 sama dengan RIJ. RI1, RI2 sampai dengan RIJ. Nomor 9, hasil akhir nilai preferensi V1, VI diperoleh dari penjumlahan dari perkalian elemen baris matrik ternormalisasi R dengan bobot preferensi W yang bersesuaian elemen kolom matriks W. Hasil perhitungan nilai VI yang lebih besar mengindikasikan bahwa alternatif A1I merupakan alternatif terbaik dari Kusuma Dewi 2006. Next. Selanjutnya, bab 4, perancangan terkait desain sistem. Sistem ini dibuat untuk merubah dari sistem semi manual ke sistem yang terkomputerisasi dan menggunakan database. Kelebihan dari sistem ini adalah apabila terjadi kesalahan atau hilangnya data yang bisa terjadi diminimalisir. Selain itu, sistem ini juga lebih efisien karena tidak terjadi 2 kali kerja yang awalnya mengisi formulir lalu merekap kembali ke dalam bentuk soft copy. Tidak lupa sistem ini mampu menyeleksi sesuai kuota apabila terjadi pendaftar lebih banyak. Sesuai dalam flowchart berikut. Nilai data siswa pendaftar di SMK IPM Surabaya. Lanjut membuat metrik keputusan. Lanjut melakukan normalisasi metrik. Lanjut memberi pembuatan nilai. Lanjut perankingan. Lanjut eliminasi sesuai jumlah kuota. Lanjut diperoleh hasil pendaftaran yang diterima maupun tidak diterima. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Mas Andre, silakan. Terima kasih untuk Mas Randy waktunya. Saya akan melanjutkan slide. Daripada kuota yang disediakan, jadi kiranya lebih efektif untuk menyeleksi di antara siswa-siswa yang dirasa benar-benar kompeten flowchart perhitungan. Ini ada start mulai, kemudian nilai UN, nilai jarak rumah, nilai tempat tinggal ayah, nilai tempat tinggal ibu, penghasilan ayah, penghasilan ibu, pendidikan ayah, pendidikan ibu. Lanjut untuk membentuk matriks dari setiap nilai kriteria,
Kemudian menormalisasi nilai input dari kriteria RIJ sama dengan XIJ dibagi max XIJ, kemudian min XIJ dibagi XIJ. Kemudian memberi nilai pembobotan pada setiap kriteria atau W. Rankingan PI sama dengan sigma N, sigma pangkat N, WJ, RIJ per J sama dengan 1. Lanjut ke hasil penerimaan dan kemudian selesai. Lanjut, next. Lanjut. Untuk flowchart sistem pendaftaran siswa baru di sini ada 4 pendaftar, sistem, admin, kepala sekolah yang dimulai dari start mulai dari pendaftar dan admin. Jika pendaftar login menggunakan nomor token dan password, dan admin juga bisa menggunakan login menggunakan nomor token, username, name dan password. Kemudian diproses pengecekan nomor token dan password. Lanjut ke untuk pendaftar, lanjut ke mengisi form pendaftaran. Kalau untuk admin, akses sebagai admin. Kemudian dari pendaftar, hasil form pendaftar yang telah diisi, data pendaftar. Admin juga bisa melihat data pendaftar dari sistem. Kemudian sistem akan seleksi pendaftar siswa baru, hasil seleksi pendaftar siswa baru, pengumuman hasil seleksi. Kemudian mengirimkan hasil seleksi ke admin. Kemudian admin memproses ke berita hasil seleksi, proses diterima jika ia melakukan registrasi ulang, jika tidak selesai. Di sini hasil seleksi pendaftar siswa baru juga masuk ke laporan ke kepala sekolah, laporan siswa yang diterima dan laporan siswa pendaftar masuk ke kepala sekolah. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan sama Mas Reza. Terima kasih kepada Mas Ando atas kesempatannya. Kali ini saya akan melakukan presentasi di bagian data flow diagram di bagian level 1. Nah, pada diagram flow diagram level 1 ini, pendaftar website tersebut akan memiliki beberapa akses. Yang pertama itu akses user, terus akses admin, akses kepala sekolah, dan akses kepada yayasan. Oke, kita selanjutnya lagi. Nah, untuk flow diagram login, pendaftar akan melakukan login, yaitu jika pendaftar sudah memiliki akun, maka pendaftar akan memasukkan email dan password. Jika belum, maka pendaftar akan melakukan pengisian form yang ada di website untuk melakukan pendaftaran akun terlebih dahulu. Nah, pada saat pendaftaran akun, maka akun akan melakukan verifikasi melalui email dan mengirimkan kode OTP. Jika sudah, maka akun yang sudah didaftarkan maka harus melakukan login kembali dengan cara memasuki email dan password. Lalu di sini ada, jika email dan password itu salah, maka akan kembali lagi ke menu login, dan jika itu benar, maka akan masuk ke bagian menu utama. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan kepada Mas Ridwan. Dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Reza. Selanjutnya saya akan menjelaskan hasil pembahasan tampilan halaman utama. Di next slide-nya tolong.
Berikut tampilan utama website pada Sekolah SMK 1 Jakarta, di mana tampilan website ini ada beberapa fitur, yaitu ada beranda, info, dan pendaftaran, di mana fitur pendaftaran ini untuk mengisi pendaftaran user nanti yang akan mendaftar di SMK Pusaka 1 Jakarta. Di dalam halaman utama ini berikut ada visi dan misinya, terwujudnya peserta didik yang beriman, berilmu, berakhlak mulia, dan berwawasan lingkungan. Selanjutnya, next. Berikut pengujian sistem user, di mana user yang sudah melakukan pendaftaran. Di sini ada beberapa data user, ada data pribadi, data orang tua, data asal sekolah, data nilai, unggahan dokumen, cetak, status, di mana data-data ini nantinya akan dimasukkan oleh user yang melakukan pendaftaran. Baik, next. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Alino. Waktu dan tempat silakan. Terima kasih Mas Ridwan atas waktunya. Saya akan melanjutkan. Ini adalah menu tampilan admin. Admin bisa melihat jumlah pendaftar, data sekolah, data jurusan atau program, jumlah kuota. Kemudian bawahnya ada data lembaga yang berisikan profil, alamat lembaga, kontak, kepala madrasah. Yang sebelahnya ada link dari kontak sekolah tersebut atau lembaga tersebut. Next. Baik, kita masuk di kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari presentasi ini adalah kesimpulan dibangunnya aplikasi sistem pendukung keputusan penerimaan siswa baru menggunakan metode SAW, studi kasusnya SMK Pusaka 1 Jakarta, diharapkan dapat membantu pihak sekolah dalam pemberian keputusan atau memilih siswa pendaftar yang akan masuk di SMK Pusaka 1 Jakarta. Untuk sarannya, dengan adanya implementasi dari sistem pendukung keputusan penerimaan siswa baru menggunakan metode SAW, studi kasus SMK Pusaka 1 Jakarta ini, maka diharapkan adanya pengembangan fitur yang lebih lanjut seperti notifikasi diterima atau tidaknya melalui SMS atau email dalam bentuk lampiran PDF atau menyesuaikan dengan kebutuhan pihak SMK Pusaka 1 Jakarta. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Mbak Volanija. Ya, terima kasih Mas Alino. Baik, terima kasih teman-teman semua. Semoga presentasi kita kali ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Juga kita tunggu masukannya dari Ibu dosen kita. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.